Salam bola plastik. Gimana kabarnya Bang Ipul? Iya baik-baik. Gimana nih Bang Uu, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat kita. Oke. Ya gimana nih? Ini gimana nih hasil polling kita nih untuk match of the week gimana nih? Hasil polling, waduh kalau kita lihat berdasarkan di fanpage ya, di Facebook ya. Wah kalau kita lihat kebanyakan mintanya ngebahas MU sama Arsenal. Wah kalau itu tuh gue sepakat tuh. Sama. Ini pertandingan klasik banget gue. Pertandingan klasik terutama di akhir 90 sampai dengan pertengahan 2000. Betul. Fergie versus Arsene Arsene Wenger waktu Wenger. itu ya kan. Kalau MU pasti berdaya dengan bilang treble winnernya. Treble winner. Tapi 99. kalau si Arsenal bilang the invisible-nya gitu Betul. kan. Tapi kita nggak bahas sampai jauh itu dah. Karena sudah lewat eranya ya Bang ya. Dan netizen juga udah pasti lebih paham lah gitu kan, nggak Betul. perlu lah kita bahas yang sekarang aja Solskjaer versus Arteta. Jadi kita masuk aja langsung nih MU versus Arsenal. Arsenal. Gimana nih menurut Bang Oo nih? Nah, kalau kita lihat dari statistik Bang, dari 56 pertandingan terakhir nih, MU ini menang 24 kali, lebih dominan ya dibanding Arsenal. Arsenal cuma 15 kali menang. Oke. Itu draw-nya 17 kali dan itu pun kalau dilihat dari statistik kalau main di Old Trafford kemungkinan besar MU menang tuh lebih besar memang karena 16 kali menang terus juga cuma 3 kali kalah Kalau selama main di di Old Trafford. kandang, iya. Iya, itu pun dari 56 pertandingan terakhir. Ya lebih dominan lah. MU. Terusnya juga lihat, tapi kalau dilihat dari 3 pertandingan terakhir Bang, sebenarnya sih Arsenal lebih dominan ya. Karena pertandingan terakhir juga Arsenal menang 2-0, tapi itu main di Emirates Stadium. Nah, kalau untuk selanjutnya nih gimana nih Bang? Kalau Iya, untuk tapi itu klasemennya? kalau dari statistik gitu. Iya. Sekarang kalau ngelihat pertandingan Arsenal sama MU sendiri, gitu kan, MU sudah baru main 5 kali. 5 kali. Pertandingan sejauh ini pertandingan 5 kali, peringkat 15 dari 2 kali menang, 1 kali seri dan 2 kali kalah. Betul. Sementara Arsenal sudah main 6 kali, Betul. 3 kali menang dan 3 kali kalah. Jumlah Jumlah bagus-bagus banget ya. juga nggak bagus-bagus banget. Jumlah golnya pun juga nggak menarik sebenarnya. 8 ke golin dan 7 golan oleh untuk Arsenal, sementara MU 9 versus 12. Minus ya Bang. Minus. 3. Tapi Iya. good newsnya adalah setidaknya di champion sama kemarin clean sheet gitu ya. Betul. Nah, itu juga PR yang bisa dibilang lumayan menanjak lah untuk MU. Tapi untuk lini depan nih sebenarnya nih gimana nih? Nggak bagus banget jumlah golnya gitu. Kalah mentereng banget. Nah, sekarang kalau menurut Bang Uu nih, kira-kira nih MU lawan Arsenal nih akan seperti apa? Nah. Apakah sama seperti waktu lawan Chelsea atau akan kayak gimana nih? Kalau kita lihat dari 2 pertandingan terakhir ya, yang pasti sih kalau Mang Ole pasti pakainya tetap 4-2-3-1 Bang. Ya kan? Cuman saya agak mengkritisi sih agak di tengah sih ya, midfield attackernya ya. Itu dalam 2 pertandingan terakhir sebenarnya berubah terus tuh si Mang Ole. Kalau saya sih berharap di tengahnya itu harusnya ada si Van de Beek tuh, sayang tuh kalau nggak dipakai. Kita bahas dulu deh dari belakang. Oke. Kalau belakang ya pasti De Gea masih akan dipakai ya, karena juga dalam pertandingan beberapa terakhir itu nggak ada miss lah ya kan. Terus untuk di belakang juga kemungkinan semuanya fit ya kan, karena bisa tetap akan di sektor kanan, tengahnya ada Lindelof sama Maguire, lalu kirinya ada Luke Shaw. Jadi tetap akan pakai duet Lindelof sama ini ya, sama Maguire. Maguire, Ya. iya. Kenapa nggak pakai Tuan Zebe nih kira-kira? Tuan ZB harusnya sih itu bisa di kiri ya, karena lebih bagus sebenarnya ya. Oh, digantiin Luke Shaw gitu ya. Iya ya kan, cuman malah saya lebih ngedorongnya dia kalau bisa lebih ke winger sih Bang. Terus Alex Telles-nya gimana dong? Oh sorry, itu Alex Telles, iya Alex Telles, sorry. Iya, Tuan ZB itu sebenarnya bagus tuh, cuman ya Luke Shaw-nya mungkin karena lebih senioritas ya. Oh, gitu. Kita nggak tahu ya. Nah di tengahnya yang midfield defendernya nih kemungkinan masih tetap sama, Scott Tominay sama Fred nih lumayan nih berapa Berat kali ya, terakhir dipakai dia ya. pakai terus sama Dipakai Pogba terus, ya, ya. Pogba justru hilang ya. Pogbanya hilang. Nah, maju ke attacker midfielder. Nah, ini saya agak kritisi sedikit sih. Sebenarnya ini 2 pertandingan terakhir dia agak berubah nih. Sebelumnya Telles, Bruno sama Rashford, depannya Martial. Nah, kalau untuk yang kemarin lawan Chelsea, ternyata dia Mata, Bruno sama James, depannya baru Rashford. Sebenarnya itu ada Mang O bilang juga memang butuh mata sebagai kreator gitu ya kan. Betul. Cuman kalau kita lihat-lihat sih ya, kalau dengan sudah adanya Cavani, sebenarnya bisa tuh Cavani di depan. Nah, si Rashford kita masukin ke kanan, terus di tengahnya Bruno, kirinya bisa Telles ataupun Van de Beek juga bisa dimainkan. Iya, itu sebenarnya. Van de Beek pembelian yang nggak pernah dipakai justru. Padahal di awal-awal dia masuk sebagai sub
malah golin gitu kan. Walaupun Tapi nggak pernah jadi starter, kasihan gitu. Maksudnya saya Betul. pikir dia akan jadi pembelian yang brilian, tapi ternyata enggak gitu kan. walaupun kata Bang Oleh sih ya ini sesuai kebutuhan strategi tim ya, cuman buat kita ya buat apa dibeli mahal-mahal terus ujung-ujungnya hanya dipakai seperti itu kan. Mending memberdayakan yang sudah ada aja. Para legenda pun bilang pembelian Van de Beek itu sebenarnya nggak perlu gitu Betul, ya kan. karena juga banyak di posisi yang itu banyak kita punya stok yang lumayan lah di situ ya. Saya kan? melihatnya kalau ada Cavani di depan nih mungkin pakai Martial di sebelah kiri, Rashford kanan, tengah Bruno tuh lebih Oh itu akan lebih attacker banget tuh gitu Iya. kan. Sebenarnya sih kalau saya lebih gimana ya kalau dengan strategi si Ole 4-2-3-1 ini kayak kurang kreator di tengah ya. Jadi depannya tuh kayak ngos-ngosan sendiri. Beda zaman kayak saya lebih legendaris ya 4-2-2-nya, 4-4-2-nya si Fergie. gitu. Itu kreasinya banyak sekali ya karena 4-4 di tengahnya itu semuanya berkreasi itu. Kalau itu dulu memang benar wingernya hidup. Tuh, Wingernya hidup kanan. ya, ada Giggs dan Beckham gitu. Betul. Terus yang kedua kalau Giggs memang cut inside, sementara Beckham memang umpan akurat. Betul. Scholes-nya memang otaknya banget, dia main ritme di situ. Keane memang fungsinya untuk menjaga daerah gitu kan. Dan di Jadi- depannya juga nggak kalah gila sebenarnya Wow. sih. Ada Mang Olehnya juga biasa sama Sheringham, lalu ada Cole sama York atau Iya. yang zaman sebelum senior lagi gitu ya, ada Cantona. Cantona itu yang barbar sekali ya. Nah ini kita ngebahas sekarang Arsenal nih Bang. Menurut Bang Ipo gimana nih kemungkinan Arteta keluarinnya? Arsenal saya rasa pakai format sekarang dari awal musim Arteta sebenarnya pakai 3-4-3 sebenarnya. Tapi sebenarnya dia pakai 3 back tengah dan 2 wing back. Jadi full backnya dimajuin ke depan gitu. Dia pakai tengahnya 3 di belakang ini yang nggak pernah solid, maksudnya nggak pernah pemainnya itu aja, nggak, dia Betul. selalu ganti tuh. Ganti-ganti ya. Kadang Gabriel, kadang David Luiz, ada Tierney, ada Holding gitu. Jadi Terakhir Xhaka juga di belakang tuh ya. nah, Xhaka. sama Saka juga kadang-kadang di belakang, itu yang nggak pernah ketemu. Padahal kalau seperti dia bilang, kayak kalau Solskjaer dia memang percaya banget sama Lindelof sama Maguire, dia paksa terus untuk Walaupun apapun blunder, kata tetap orang ya. dia tetap itu. Sebenarnya ada sisi bagusnya untuk trust gitu ya Betul. kan. Nah, biar punya jam terbang bersama main. Nah, ini yang sebenarnya Arteta lagi kayaknya belum ketemu. Tapi David Luiz dan Gabriel harusnya sih jadi tulang punggung karena satu sama-sama orang Brazil gitu Iya. kan. Tinggal satu lagi yang kalau di tengahnya Bellerin di kanan pasti wajib dia pakai pasti tuh. Iya. Sementara di kiri itu banyak tuh, ada Tierney Ganti-ganti kadang-kadang di mulu sana, ya. iya, ada Maitland, ada Saka juga kadang-kadang di sana gitu. Itu yang belum juga fix. Kalau di tengah nih ada pemain baru, ada Thomas Partey. Itu pemain Iya. baru yang diambil dari Atletico. Isunya sih, bukan isunya, jadi rumornya dia ini the next Vieira gitu kan. Oke. Lalu Mirip lah. mirip, tapi sayangnya tandemnya juga ada Ceballos kadang ya. main dari pinjaman Madrid. Ini yang belum ketemu. Saya rasa sih sebenarnya mirip lah. Tengahnya MU sama tengahnya Arsenal sama-sama ngos-ngosan, sangat-sangat minim kreasi. Betul. Di depan sama, mereka nggak dapat supply sepertinya. Jadi Aubameyang sekarang miss, nggak seperti musim kemarin. Lacazette juga Lacazette tadi apalagi, yang Bang? diharapkan oleh Arteta adalah Lacazette sebagai goal getternya malah enggak gitu kan. Willian pembelian awalnya bagus tapi abis itu Ternyata sudah nggak hilang. pertandingan terakhir ya kan. Nah, kadang-kadang juga pakai Nicolas Pepe di situ gitu, ada Ataupun Nketiah Saka. gitu kan. Tetap aja formasinya nggak tetap kurang gigit. Nah, menurut saya antara Arsenal dan MU ini punya kemiripan ya, Bang Oo. Sama-sama galau apa gimana? Bukan, sama-sama kehilangan sosok pemain playmaker. Kalau itu saya setuju banget. Jadi memang dia perlu Juan Mata, Arsenal juga perlu Ozil. Nah, Itu yang hilang. Kalau Thomas Partey ada Ozil, mungkin Aubameyang sama itu akan dapat supply. Iya, akan lebih fokus buat cetak golnya Bang. Betul, ya. jadi kayaknya ngisi kekosongan di tengah, mulu akhirnya mereka turun ke belakang untuk ngambil bola gitu-gitu terus kan. bedanya adalah MU ini punya Bruno. Iya. Jadi dia masih punya supplier bola lah. Tapi kalau Arsenal justru memang saya nggak tahu nih Thomas Partey sehebat apa kayak Vieira nggak yang bisa memang mengatur ritme atau menjaga sebagai jangkar. Karena baru sekali main. Tapi yang jelas untuk jangka panjangnya Arsenal harus mulai berpikir kenapa kalau tidak nih minimal di Januari Ozil dimasukin lagi lah jadi pemain Premier lah. Itu benar-benar miss. Kemarin kalah itu kelihatan banget nggak ada kreasinya gitu ya kan. Minim banget Bang. Betul.
Jadi kira-kira nih menurut Mang U deh nih, kita closing jadi kira-kira skornya berapa nih? Skor ya, kalau ini sih kalau lihat dari statistik ya, sebenarnya si MU lebih akan dominan ya, karena 3 kali pertandingan terakhir nggak kalah, 2 kali menang, 1 kali draw ya. Mungkin kalau nggak 1-0 2-1 sih bang, buat MU ya. 2-1 ya gitu. Kalau saya sih bilang MU menang 2-0. 2-0 Kali ini ya. dia akan melaju dengan clean Oh, sheet-nya. terlebih kemarin Leno juga blunder ya, Blunder. sempat blunder ya. Iya. Saya yakin menang 2-0. Jadi 2-0 MU ya. clean sheet lah kali ini ya. Clean sheet ya, oke berlanjut ya. Dan Cavani golin. Nah itu ngomongin Cavani bang, kemarin mungkin dia nggak main full ya, cuma kalau dilihat saya juga ngeliatnya takutnya ampas-ampas seperti nomor-nomor 7 yang sebelum-sebelumnya nih bang ya kan. Selalu ada punya ini ya, punya apa namanya, histori Punya jelek story kalau pakai jelek lah nomor ya kan, 7. kayak kutukan lah nomor 7 itu setelah Ronaldo itu belum ada yang bisa. Sebenarnya lumayan waktu itu Owen ya, soalnya cederanya yang enggak. Owen. Walaupun lumayan sih waktu itu pas lagi lawan City terakhir waktu itu kan yang pernah Iya, last golin, minute iya. tuh ya kan. Ya Wah, cuman itu- tadi faktornya cedera kalau Owen gitu ya. Iya betul. Nah ini apalagi dia sudah berumur, saya ngeliatnya seperti kayak Falcao. Cuma kalau dia bisa, si Ole bisa ngolah dia seperti Van Persie, harusnya bisa sih. Betul, Van betul. Persie waktu itu sudah berumur di bawah Fergie, tetap tajam ya kan. Saya sih masih yakin lah kalau Cavani masih punya insting gol. Betul, Apalagi tinggal di tengahnya aja ya. apalagi di depannya, di belakangnya dia gitu, artinya itu pemain-pemain muda yang bisa punya napas untuk beli supply. Betul. Cuman ya tadi MU sama Arsenal harus punya playmaker. Betul. Jadi Juan Mata itu harus punya regenerasi. Kalau Bruno Fernandes sendirian sih kasihan gitu ya kan. Capek sendiri bang. Nah, Arsenal juga harus gitu, maksudnya harus mengganti pemain yang punya otak lah gitu ya kan. Ya itu dia, kalau dari MU sih mungkin dari Van de Beek harusnya bisa dimainkan juga. Betul, itu juga bisa jadi power lah. Jadi kenapa nggak dipakai aja? Dan kalau saya bilang kalau Pogba lagi peak form sebenarnya bagus sih. Iya. Sayang Pogba lebih banyak faktor outset ini Iya, ya betul. dibanding main bola ini. Nah kalau Arsenal juga saya berharap sih Ozil bisa tetap main lah. Secara ya dia nyumbang assist terbanyak di banyak rekor lah gitu ya kan. Betul, dan ya tadi memang Ozil orang malas bertahan ya, tapi kalau untuk supply bola, ritme, mengatur segala macam, Akurasi umpannya apalagi bang. dia bisa Aduh, mencapai itu sangat-sangat benar-benar bisa cantik. setidaknya gini, dia bisa narik pemain lawan untuk menjagain dia gitu, sehingga jadi pemain bola itu kalau lawan dia jaga dia kayak Beckham dulu Sama kayak Firmino kemarin-kemarin ya bang. akhirnya dia golin gitu. Akhirnya golin ya. Oke deh, Oke deh kalau gitu sekian dulu ya. Siap. Episode apa kita sekarang bang? match of the week. Match of the week kali ini ya. Kita tunggu minggu depan nih, kayaknya sebentar lagi kan jaraknya pendek nih. Betul. Cepetan Ada padet ya? kirim pollingnya Iya. biar tim Anda yang akan kita bahas di minggu depan. Oke, siap. Sampai ketemu lagi minggu depan. Salam bola plastik.